Ini larinya bermuaranya kepada beliau ini. Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman yang punya julukan Ainul Mukasyifin. Syekh Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar Asakran bin Abdurrahman As-Seggaf. Wulida bitarim sanah sab'a wa thamanina wa thamanimi'atin hijriyah. Tahun 887 hijriyah. Wa hafizal Qur'an al-azim. Tuh lihat. Didikan tuh. Didikan orang-orang soleh. Hafizal Qur'an al-azim. Wa ta'addaba bi abihi. Dan belajar adab kepada ayahnya. Sehingga ulama menyatakan mengambil ucapan dulu syair bi abihi tada adiyun fil karam faman syabaha abahu famadzalam. Adi ini mengambil atau mengikuti orang tuanya dengan kemuliaan, maka siapa orang yang mengikuti budi pekerti orang tuanya atau ayahnya, nenek moyangnya, famadzalam, dia tidak sah, dia tidak salah. Itu dia. Ya. Wa adraka jaddahu Syekh Ali. Masya Allah, dapat lagi Syekh Ali lagi. Yang udah kita terjemahkan tuh. Ya. Saudara dari Al-Imam Al-Idrus. Ali bin Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Nah. Yang Asakran kita selalu baca tuh, wirid. Sur, itu. Ya. Gala, beliau berkata, dakhaltu alaih. Artinya aku dapetin tuh kakekku. Ngambil ilmu darinya. Wa ana ibnu sab'i sinin. Umurku baru 7 tahun. Baru 7 tahun tuh dapetin ilmunya. Famadda lisanahu li. Maka beliau membentangkan lidahnya kepadaku. Famasastuha sa'atan tawilah. Maka aku jilat itu lidahnya. Aku jilat itu lidahnya sa'atan tawilah dengan waktu yang lama. Semakal, kemudian Syekh Ali kakekku ngomong, anta warithu sirri. Allah. 7 tahun. Ente yang bakal mewariskan ane punya sir. Pantes. Sebelum tamis udah hafal Quran. Belajarnya di waktu subuh. Kalau ada orang belajar di waktu sebelum maghrib. Beda kan? Artinya apa? Nah, ketika kalian ini, waktu-waktu kalian masih usia 14, ya kan? Masih banyak yang datang santri sini ngiler, ya kan dulunya? Banyak yang ingusan, tuh. Banyak yang ingusan, disebutin kita malu jadinya, ya kan? Tapi sekarang udah mulai apal ini, alhamdulillah. Tuh, kenapa? Dari subuh belajarnya. Makanya jangan suatu hal yang aneh ngelihat orang-orang dulu nikahnya muda-muda. 18 tahun udah nikah. Ya udah hafal Quran. Hadis ribuan. Alfiyah udah hafal. Zubat udah hafal. Kitab-kitab tinggi udah ditahqiqin. Ya udah umur 20, 21 ngapain lagi? Nikah. Ngajar dia. Itu. Itulah keberkahan waktu. Summa qala anta warithi sirri akhadha an walidihi at-tasawuf. Beliau mengambil ilmu dari ayahanda Syekh Abdurrahman yang disebut dengan Ainul Mukasyifin, Abdurrahman bin Ali. Ngambil ilmu tasawuf. Tapi setelah apa? Setelah memperdalamkan ilmu dohirnya. Jangan langsung kita ke torikoh, ntar tarik iket. Bukan torikoh, tarik iket. Jangan, ambilin dulu, dalemin. Ilmu tauhid kuatin, ilmu fikih kuatin, ilmu mantik kuatin, ilmu alat kuatin, semuanya baru. Itu pun juga kalau udah keluar, udah dikit-dikit lagi pulang. Jadi lagi nggak mondok, baru dalemin tuh. Iya, jangan tasbih terus, jangan. Nanti waktunya tasbih. Ya. Mendingan kalian ngapalin alfiyah, ngapalin zubat, ngapalin mulhatul i'rab. Begitu. Nanti ada wirid-wirid tar belakangan sendiri.
Tuh, lagi kosong waktu kok di rumah. Nah itu. Jangan jadikan tipuan setan iblis. Di sini pengen nyuwirit. Ya, pengen dikir aja. Di rumah handphone. Habis dengan nonton. Habis dengan gil-walgal. Begadang. Itulah. Padahal waktu yang paling sesuai ketika kalian masa muda. Sehingga Allah menyatakan dalam hadits qudsi, ya, bagi siapa mereka anak muda yang mengutamakan Allah ketimbang syahwatnya. Allah nyatakan ya ayyuhasyabu. Apa? Ya ayyuhasyabu. Apa disebutkan? Yang artinya wahai anak muda yang mengutamakan diriku ala syahwati di atas syahwatnya, anta indi kaba'di malaikati. Ente punya kedudukan di sisiku layaknya seperti sebagian para malaikat-malaikat. Yang mereka mengutamakan Allah ketimbang syahwatnya. Pada waktu saat ini berkobar-kobar semuanya. Keinginan melakukan apapun keburukan, dosa, tapi ditutup, ditahan, diilangin. Yang ada, dia kuasakan dirinya untuk tetap ibadah Allah. Tuh. Untuk terus taat pada Allah. Nah, yang begitu, ente itu punya kedudukan seperti malaikat. Itu dia. Karena beda orang yang masa muda dengan orang tuh. Iya, beda. Diisi dengan waktu belajar. Ya pantas itu. Calon orang berhasil, calon orang sukses dari masa kecil. Wattafaqqa bil qadi Ahmad Syarif wa ghairihi wal hadithi anil muhaddits Muhammad Khrij. Tuh, belajar ilmu zahir. Belajar hadisnya, belajar tasawuf, belajar tauhid, belajar ilmu. Nah, kemudian apa? Akhadha an Ibni Hajar al-Makki. Tuh, lihat. Jadi ini Ba'alawi intinya mereka punya kaidah. Undur ila maqal wala tandur ila man qal. Kalau kita lihat tarajim, biografi para habaib Ba'alawi, semua kebanyakan yang aulia dan orang-orang soleh itu, maka kita dapatkan mereka itu membuka ruang kepada siapapun yang dianggap mereka itu lebih berilmu. Nggak pandang bulu. Lihat Ibnu Hajar Al-Makki di sini, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yang kemarin kita bahas biografinya. Beliau yang sezaman dengan Imam Romli. Itu dia. Ibnu Hajar. Nah, itu juga sejaman dengan Syekh Syekh Abdullah wa Makhrumah yang tadi kita ceritain. Sejaman. Tapi ulama Hadramut banyak mengambil kepada Syekh Ibnu Hajar di Mekah. Begitu ya. Jadi mereka enggak memandang siapapun. Undur ila maqal, lihatlah kepada substansi apa yang dikatakan, wala tandur ila man qal. Jangan kau memandang kepada siapa yang berkata. Jangan pandang kalau lihat pandang bulu, carilah orang karena paling banyak bulu. Wabil Hasan al-Bakri manaqibu katsirah. Allah. Itulah manaqibnya. Kalau ditulis manaqib beliau, maka banyak sekali. Makanya mereka itu di kalangan sadah ada memiliki keunggulan yang lebih dalam hafalan. Nah, di antaranya keluarga Al bin Syihabuddin ini, bin Syihabuddin. Hatta sekalipun ditarim begitu, memiliki kelebihan dalam hafalan mereka. Tuh, ya. Maka keturunannya banyak. Bin Syihab. Yang di tarimnya, yang di Hadramutnya, yang di Indonesianya. Kebanyakan mereka banyak, Masya Allah. Memiliki andil besar di setiap negara yang mereka duduki. Tuh, itulah. Di Tarim, di Indonesia, di Singapura, di
Afrika, itu banyak dari mereka orang-orang besar. Nah, wa manaqibu katsir wa ahwaluhu syahira, hal ihwal keadaannya pun juga tersohor. Walahu qasaid azimatun tahaddath fiha ni'matallahi alaih. Dan beliau memiliki qasidah yang besar berbicara di dalamnya akan nikmat Allah kepada beliau. Akhadha anhul ilma jumlatun minal akabir. Banyak yang menuntut ilmu dari para pemuka dari kalangan ulama. Minhum di antara mereka Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh, yang nanti insyaallah kita akan baca manaqib beliau. Banyak luar biasa dari keistimewaan Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Wa ghairuhu, dan selain Syekh Abu Bakar bin Salim, walahu karamat katsirah, dan sungguh mereka itu memiliki keramat yang banyak. Tapi keramat yang paling mulia adalah istiqomah. Kalian jangan merasa bangga dengan yang Allah berikan dari kemuliaan. Misalnya kalian bisa ini, bisa ini, bisa ini. Enggak. Keramat yang paling istimewa, yang paling unggul, kalian selalu bisa bangun malam sampai detik ini. Kalian bisa berjamaah sholat 5 waktu. Kalian bisa waktu sampai saat ini masih bisa baca Quran, hafal Quran, hafal ini. Nah, itu istiqomah yang karamat yang paling tinggi. Maka al-istiqomah a'zam min alfi karamah. Tufiya sana sita wa arba'in wa tis'imi'atin hijriyah, wafat pada tahun 946. Syekh Abu Bakar bin Salim. Nanti kita akan bahas khusus tentang beliau, ya, tentang keistimewaan Syekh Abu Bakar bin Salim, ya. Selanjutnya, jadi melihat tertib. Nanti ada tertibnya dari kalangan bukan sadah. Ada juga tadi kan kemarin kita bicara. Bukan hanya sadah doang di sini. Terjemah yang kita bahas bukan kaitan dengan sadah doang, tapi seluruhnya. Yang mana tertib waktu. Memang Allah berikan keberkahan pada abad ke-9 itu. Abad ke-9 luar biasa. Abad ke-9 itu Allah berikan banyak para alim ulama, orang-orang soleh, bahkan para wali Allah yang hidup pada abad ke-9. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.